Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai analisis pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan e-wallet di masa pandemi COVID-19 di kalangan mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2019. Perkenalkan anggota kelompok 6 yaitu ada saya sendiri Firda Bagisar dan rekan saya Tasya Azhara dan Rati Lutfiti. Latar belakang, karena adanya pandemi COVID-19 dan diberlakukannya PSBB, maka ini menyebabkan masyarakat berbelanja menggunakan e-commerce yang pembayarannya dilakukan secara non-tunai untuk mengurangi kontak fisik karena menurut WHO, uang tunai dapat menjadi sarana penyebaran virus. E-wallet adalah salah satu fitur layanan yang mendukung untuk pembayaran non-tunai. Identifikasi masalah, apakah terdapat pengaruh dari persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan e-wallet dan berapakah besar pengaruhnya. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari persepsi kemudahan dan persepsi keamanan terhadap keputusan penggunaan e-wallet dan berapakah besar pengaruhnya. Manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persepsi kemudahan dan keamanan penggunaan e-wallet di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya dapat dua tinjauan pustaka di mana yang kami bahas yaitu variabel penelitian, keputusan penggunaan, persepsi kemudahan, persepsi keamanan, uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif, uji asumsi klasik di mana yang kami uji yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedasitas, uji linearitas. Selanjutnya uji statistik yaitu ada t-test, uji F, koefisien determinasi, dan analisis jalur. Itu ada bab 3 metodologi. Untuk penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan teknik analisis jalur, dan data yang kami gunakan adalah data primer yang kuesionernya diisi oleh mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2019 dengan operasional variabel persepsi kemudahan memiliki 4 indikator, persepsi keamanan 3 indikator, dan keputusan penggunaan 2 indikator. Untuk skalanya sendiri kami menggunakan skala Likert dengan populasi yaitu mahasiswa Statistika Unisba angkatan 2019 dan didapatkan menggunakan rumus Lovin sampel sebanyak 100 orang. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri kami menggunakan metode simple random sampling yang kami acak menggunakan software Minitab dan didapatkan sampel sebagai berikut. Untuk tahapan analisisnya sendiri kami melakukan uji instrumen, lalu melakukan analisis deskriptif, melakukan asumsi klasik, melakukan uji statistik, dan melakukan analisis jalur. Dan berikut adalah daftar kuesioner yang kami gunakan yang bisa dilihat di link berikut. 4 hasil dan analisis. Yang pertama ada pengujian instrumen. Untuk uji validitas didapatkan p-value untuk seluruh pertanyaan sebesar 0 sehingga didapatkan kesimpulan bahwa seluruh item pertanyaan dapat digunakan pada model pengujian. Kemudian uji reliabilitas, dari hasil pengujian didapatkan nilai Cronbach alpha di atas 0,6 sehingga setiap variabel kuesioner adalah reliable. Analisis deskriptif yang pertama berdasarkan perhitungan skor didapat hasil 84,5% dari skor ideal. Oleh karena itu penelitian responden terhadap kemudahan berada pada kategori sangat setuju. Selanjutnya berdasarkan perhitungan skor yang didapat yaitu 84,5% dari skor ideal. Oleh karena itu penelitian responden terhadap keamanan berada pada kategori setuju. Yang terakhir berdasarkan perhitungan didapat hasil 66,4%. Oleh karena itu penelitian responden terhadap keputusan penggunaan berada pada kategori setuju. Untuk selanjutnya itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas didapatkan nilai p-value sebesar 0,073 atau lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk uji multikolonialitas didapatkan nilai V itu lebih kecil daripada 10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonialitas antar variabel. Dan untuk uji heteroskedasitas dapat dilihat bahwa pencarian titiknya berpencar secara acak sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi heteroskedasitas terpenuhi. Untuk uji linearitas bagi variabel persepsi kemudahan dan persepsi keamanan didapatkan nilai p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linier bagi masing-masing variabel terhadap penggunaan e-wallet. Dan untuk uji statistik yang pertama itu ada uji T, dapat diketahui bahwa p-value untuk persepsi kemudahan itu lebih besar daripada 0,05 sehingga disimpulkan tidak terdapat berpengaruh secara signifikan, sedangkan untuk persepsi keamanan p-value-nya 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan persepsi keamanan berpengaruh secara signifikan. Untuk uji F-nya sendiri didapatkan nilai p-value-nya itu 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kemudahan dan persepsi keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet.
koefisien determinasi didapatkan nilai sebesar 0,460 menyatakan bahwa 46% keputusan e-wallet dapat dijelaskan oleh variabel persepsi kemudahan dan persepsi keamanan. Dari hasil output ini, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Dan dari hasil diagram jalur persepsi kemudahan memberikan pengaruh sebesar 0,145 dan persepsi keamanan sebesar 0,578. Uji koefisien jalur uji simultan didapat F hitung yaitu 41,3518 lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan terdapat minimal ada sebuah tanda sama dengan tidak. Selanjutnya uji parsial, yang pertama uji parsial X1 ke Y didapat p-value 0,131 lebih besar dari alfa, artinya tidak berpengaruh. Lalu uji parsial X2 ke Y didapat p-value 0,000 lebih kecil dari alfa, artinya berpengaruh. Hasil hitung besar pengaruh variabel jalur didapat pengaruh variabel persepsi kemudahan didapat 0,02110 dan persepsi keamanan 0,3341. Untuk total keseluruhannya yaitu 0,3551. Bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama variabel persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet dengan total pengaruh 0,0210 dan variabel persepsi keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan e-wallet dengan total pengaruh 0,3551. Untuk sarannya sendiri, saran dari penelitian ini adalah carilah jurnal sebanyak dan secepat mungkin karena pencarian data primer itu tidak mudah dilakukan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.